Bagaimana cara istri mengajak suami agar lebih rajin beribadah, mengingat suami sudah lelah bekerja dari pagi ke malam. Ketika diajak ngaji, ibadah lainnya dia menolak. Gimana ya caranya? Bu, kalau suami lagi lelah, jangan diajak beribadah. Kalau itu ibadah itu sifatnya sunnah. Udah tahu lelah, mas tahajud, kasihan. Udah tahu lelah, suruh baca Quran 1 juz, kasihan. Kalau suami lelah, suruh tidur. Mas, kamu sudah seharian bekerja mencari nafkah buat saya, dan itu ibadah yang besar buat kamu. Emangnya mencari nafkah bukan ibadah? Ibnu Abbas mengatakan mencari nafkah termasuk jihad. Pahala besar. Lelahnya seorang suami mencari nafkah untuk anak dan istrinya, itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lelahnya dia saja menggugurkan dosa. Makanya Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar apa? Ya Abu Bakar, alasta tahzan, alasta tansab. Hai Abu Bakar, bukankah engkau pernah merasa sedih? Bukankah engkau merasa lelah? Ma yusibu min musibatin, ma yusibul muslim min musibatin, min hammin, wala hazanin, wala nasabin, wala wasabin, illa kaffarallahu biha khataya. Tidak ada musibah yang menimpa seorang mukmin pun, kata Rasulullah, berupa galau, sedih, capek, lelah, kecuali dengan itu Allah gugurkan dosa-dosanya. Alhamdulillah. Jadi kalau suami sudah lelah cari nafkah, ibu, biarkan dia istirahat. Barangkali istirahatnya lebih baik daripada ibadah yang dia paksakan. Barangkali istirahatnya dia justru bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia lelah cari nafkah, ibadah tidak, Pak? Ibadah. Lalu ia istirahat dengan niat saya supaya kuat mencari nafkah lagi besok. Istirahatnya aja udah niatnya luar biasa itu, Pak. Masya Allah. Maka dari itu ibu, ya, kalau suami lelah, suruh dia istirahat yang cukup. Dan ingatkan mas, setidaknya kalau kamu tidak tahajud, witirlah walaupun cuma 1 rakaat. Karena wasiat para salaf terdahulu, jangan sampai melewatkan malam. Ya, walaupun cuma witir 1 rakaat, lakukanlah. Nah ini, ya, biasakan suami ya berusaha bagaimana dia beribadah di saat dia sedang kuat, di saat dia sedang semangat. Ya, karena Nabi SAW melarang ya seseorang sholat dalam keadaan dia ngantuk. Tidak boleh. Kata Rasulullah, yusalli ahadukum wa huwa na'san. Janganlah seseorang dari kalian sholat dalam keadaan dia mengantuk. Tak boleh, kata Rasulullah SAW. Fa idza na'isa ahadukum fi sholati falyarqud. Apabila salah seorang dari kalian ngantuk dalam sholatnya, tidur saja sudah. Bukan? Nabi mengatakan tidur aja. Ini dipaksa-paksain, udah ngantuk-ngantuk, ya. Dipaksa-paksain juga. Apa yang terjadi? Biasanya sih kalau enggak bacaannya salah melulu gitu kan. Yang harusnya sabbihis nyambungnya ke walaili yaksha. Atau yang kedua, dia akan mencaci dirinya sendiri. Maka dari itulah Nabi tidak menyukai gaya ibadah seperti itu, Pak. Nabi bersabda, liyusalli ahadukum ala nasyatih. Hendaklah seseorang sholat dalam keadaan ia semangat. Nabi yang menyuruhkan begitu. Makanya kita pun juga, Pak, ya, untuk mendidik jiwa kita itu nggak bisa langsung blus, nggak bisa. Harus sedikit-dikit. Antum nggak biasa sholat tahajud, jangan langsung sholat 2 jam. Besok-besoknya kapok. Benar, Pak. Biasakanlah dulu, ya. Saya nggak biasa sholat tahajud. Saya hanya bisa 15 menit, alhamdulillah 15 menit itu lakukanlah. Cuma witir 5 rakaat, alhamdulillah. Asal langgeng tiap malam terus gitu. Nanti kalau sudah mulai terbiasa, tambah 7 rakaat.
mulai terbiasa tambah 9 rakaat sampai 11 rakaat. Alhamdulillah. Nah, itu yang harus dilakukan ya akhwat Islam, azakumullah ya. Bagaimana cara menasihati seorang istri yang membenci suaminya hanya dikarenakan satu hal yang telah lalu, tapi istri selalu mengungkit-ungkit. Ini wanita calon penghuni neraka seperti ini. Kok bisa gitu? Ya Nabi yang mengabarkan. Nabi bersabda, "Ra'aitun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa." Aku melihat neraka, ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Yakfurna, mereka kafir. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, mereka kafir kepada Allah? Bukan. Yakfurnal ashir, mereka kafir kepada suami. Idza ahsana ahadukum ila ihdahun, apabila salah seorang dari kalian sudah banyak berbuat baik kepada seorang istri, thumma ra'at minka syai'an, kemudian gara-gara satu kesalahan dia lihat dari kamu, dia berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun. Lihat Pak, Nabi mengatakan wanita seperti ini calon penduduk penghuni neraka. Gara-gara satu kesalahan di masa lalu, si istri ini melupakan kebaikan yang banyak dari suami. Gara-gara satu kesalahan dia ungkit-ungkit terus. Gara-gara itulah Allah jadikan ia masuk ke neraka itu istri. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi gimana dong Ustaz cara menasihatinya? Bawakan hadis ini. Nabi bersabda, ya, aku melihat api neraka, ternyata kebanyakan penduduknya api neraka. Apa laki-laki, apa perempuan? Saya bukan malaikat, saya laki-laki, saya manusia. Yang namanya manusia nggak lepas dari apa? Kesalahan. Tahu nggak? Kalau saya mau hitung-hitung kesalahan kamu, saya bisa loh. Saya bisa menghitung kesalahan kamu satu persatu, saya bisa. Kalau gara-gara satu kesalahan saya di masa lalu kemudian kamu ikut-ikut, ya, subhanallah. Saya sih bukan apa-apa, Ma. Saya kasihan sama kamu. Saya tidak ingin kamu masuk neraka. Kalau saya mah gampang bisa kawin lagi, Ma. Nah ini antum harus nasihati, kasihan seperti itu ya, istri seperti itu kasihan. Ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan dengan alasan ingin beribadah kepada Allah, dan yang punya alasan ia mencintai seorang perempuan tersebut, tapi ustadz perempuan tersebut belum siap menikah dikarenakan laki-laki tersebut belum punya pekerjaan. Apakah wanita tersebut berhak menolak dengan alasan tersebut? Berhak. Bukan disebutkan dalam hadis, ada seorang wanita berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah dipinang oleh dua laki-laki. Yang pertama Muawiyah, yang satu Abu Jaham. Bagaimana menurut engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, adapun Muawiyah, fasaluk la manalah. Muawiyah itu miskin, enggak punya duit. Adapun Abu Jaham, dia suka mukul. Tapi menikahlah dengan Usama. Lihat, Nabi memberikan alasan yang pertama siapa? Muawiyah. Muawiyah itu apa? Miskin, enggak punya duit. Lalu kan Nabi SAW memberikan alasan ini kan? Ya. Nah sekarang si akhwat tadi melihat ikhwani belum punya pekerjaan. Lah kalau dia belum punya pekerjaan, dia akan menafkahi dengan apa? Kemudian si akhwati menolak gara-gara itu. Enggak masalah. Berdasarkan hadis tersebut. Karena hak menafkahi itu memang hak istri. Hak istri dia. Ya. Walaupun tentu seorang istri jangan melihat sebatas dari
pekerjaan yang sifatnya tetap. Bilang, laki-laki itu harus bilang, Neng, saya ini, kalau di orang Sunda nyebutnya Neng ya kalau perempuan. Neng, saya memang nggak punya pekerjaan tetap Neng, tapi saya tetap bekerja kok. Apapun pekerjaan saya lakukan, yang penting saya bertanggung jawab sama istri. Ya, terkadang kan perempuan hanya sebatas melihat dia punya pekerjaan tetap apa enggak. Kesalahan besar itu juga. Lihatlah dia bekerja enggak dan mau enggak bertanggung jawab kepada apa? Istrinya. Karena sebagian laki-laki terkadang malas Pak cari nafkah. Bahkan malah menyuruh istrinya cari nafkah. Ini bencong, nggak punya tanggung jawab. Maka kalau memang wanita ini melihat si laki-laki ini punya tanggung jawab dan dia mau bekerja, walaupun dia nggak punya pekerjaan tetap, dia tetap bekerja, cari duit, walaupun dengan dagang bakso, dengan apa kek, yang jelas dia berusaha mencari, dia punya tanggung jawab, insya Allah ini baik. Ya, berarti dia punya tanggung jawab sebagai seorang suami. Ya. Apakah boleh saya melarang saudara saya berteman dengan temannya yang saya tahu temannya itu suka mengajak kepada hal-hal yang tidak baik? Sampai-sampai saya marah dan mengatakan kepada temannya itu, kalau memang mau berteman yang baik, jika tidak lebih baik jangan berteman. Apakah saya berdosa? Bagus. Ini termasuk nasihat karena Allah. Ya, ingatkan, masalah teman penting dalam Islam. Dalam Al-Quran tuh baca ayatnya. Ada penduduk api neraka menyesal gara-gara teman. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan. Penduduk api neraka ini berkata, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani ba'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Penduduk api neraka itu berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Sungguh dia telah menyesatkan saya dari peringatan setelah peringatan itu datang kepada saya. Lihat, dia masuk neraka gara-gara siapa? Temannya. Dia menyesal, kenapa saya punya teman kayak dia? Ingatkan itu. Bilang ke dia, temanmu agamamu. Rasulullah bersabda, almaru ala dini khalilih. Seseorang di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil, kata Rasulullah. Hendaklah ia melihat dengan siapa dia berteman. Tapi kan kata dia, kalau saya nggak berteman dia, saya nanti disebut nggak gaul. Jangan khawatir disebut nggak gaul, karena yang namanya gaul itu hanyalah dengan orang-orang yang membawa kita kepada kebaikan, bukan menjerumuskan kita kepada apa? Keburukan. Bukan. Bergaullah dengan teman-teman yang saleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, mathalul jalisis salih, perumpamaan teman yang saleh itu apa? Seperti penjual minyak wangi, ya. Nah inilah Bapak, ya. Itu nasihat bagus sekali. Nasihati terus. Kalau kita tahu dia berteman dengan orang-orang yang selalu membawa dia kepada keburukan, ingatkan terus supaya dia ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya sering belanja dan pakai cadar. Kalau keluar rumah dan dibilang sama orang non-muslim katanya teroris. Gimana ya Islam mensikapi kita disebut teroris? Terjadi juga sama temanku, diludahi gara-gara dia pakai cadar. Sabar. Ya. Semakin berat, semakin besar pahala. Nabi bersabda, para ulama mengatakan al-ajru bi qadril masyaqqah. Besarnya pahala itu mengikuti beratnya amalan. Kalau pakai cadar disebut teroris, udahlah,
cuekin aja. Ya, kalau saya teroris dari kemarin saya udah ngebom, Mas. Saya bercadar ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi mengatakan al-ibadatu fil harji ka hijratin ilaih. Beribadah di masa-masa fitnah pahalanya sama dengan hijrah kepadaku. Diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Berarti mengamalkan sunnah di masa-masa yang seperti itu pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah, insyaallah. Ya. Justru dengan kita menyabarkan diri, diludahin senyum, enggak apa-apa, diludahin. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia. Disebut teroris, enggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia. Masya Allah. Ya. Dengan seperti itu insya Allah hati kita akan terus sabar insya Allah. Ingat terus bagaimana perjuangan dahulu para nabi, beratnya dalam mengemban apa? Dakwah. Ya, insya Allah. Mungkin kalau di Bali berat ya yang pakai cadar ya. Kalau di Jakarta alhamdulillah Pak udah biasa. Ya. Pemandangan orang bercadar itu sudah terbiasa di sana. Alhamdulillah. Maaf Pak Ustadz, saya seorang istri yang sangat mencintai suami. Masya Allah. Insya Allah semuanya karena Allah, bukan karena duit ya. Nanti kalau nggak dikasih duit gimana? Tapi Pak Ustadz, saya seorang istri yang sangat pencemburu Ustadz, terutama kepada mantan istrinya yang dahulu. Maaf Pak Ustadz, saya minta solusi agar saya tidak cemburu yang berlebihan terhadap suami. Pernah Rasulullah SAW ketika hendak melamar Ummu Salamah, Ummu Salamah kan ditinggal wafat oleh suaminya, itu Abu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Hai Rasulullah, aku ini wanita yang sangat pencemburu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mintalah kepada Allah ya, supaya Allah memberikan kepada kamu kekuatan. Berarti kalau kamu memang sangat pencemburu, mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kamu kekuatan, supaya tidak dikuasai oleh rasa cemburumu, akhirnya akibatnya kamu durhaka kepada suami. Yang kedua, jangan sampai setan menjadikan cemburumu itu sebagai pintu untuk menggoda kamu. Karena setan tuh pinter Pak. Untuk menggoda seorang manusia itu dia akan pelajari dulu kelemahannya dia apa nih. Antum Masya Allah ibadahnya jago, antum Masya Allah akidahnya kuat. Oh rupanya setan tahu antum pintunya sepak bola ini. Setan masuk situ Pak. Akhirnya dijadikan antum apa? Habis waktu antum untuk ikutin sepak bola, setan berhasil. Istri ini Masya Allah sangat cinta suami, cemburunya luar biasa, dan itu lumrah. Karena yang namanya cemburu itu tanda cinta. Kalau ada istri nggak punya cemburu sama suami, tanda tanya besar itu. Ya, saya ragu jangan-jangan istrinya sudah nggak mau sama dia. Ya. Tapi kalau ada seorang istri cemburu sama suaminya, itu memang cinta, itu tanda cinta. Tapi jangan sampai cemburu ini menjadi pintu setan. Akhirnya apa? Cemburu ini menimbulkan suudzon dan suudzon kepada suami. Buruk sangka terus, buruk sangka terus. Akhirnya durhaka kepada suami. Waspadalah, kata Bang Nafi. Hati-hati. Ya. Maka berarti yang harus dilakukan oleh seorang istri apa? Setiap dia cemburu, tanyakan kepada dirinya, kenapa saya cemburu kepada dia? Oh saya cinta kepada dia, baik. Kenapa apakah cemburu saya ini akan menimbulkan durhaka kepada Allah atau tidak? Tanyakan. Saya kok cemburu banget sama dia, jadi sekarang kemana-mana suami kalau terlambat saya jadi suudzon. Nah, mulai itu jadi pintu setan.
sudah berubah menjadi cemburu yang berlebihan, akhirnya suudzon, bahaya. Ya. Karena seringkali munculnya pertengkaran dalam rumah tangga gara-gara suudzon itu, Pak. Suudzon. Suami itu kalau disuudzonin terus nggak betah, Mas. Kemana-mana disuudzonin, kemana-mana suudzonin. Jangan-jangan ke mantan istrinya. Saya yakin lama-lama suami tidak akan betah seperti itu. Saya banyak menemukan kasus seperti itu yang akhirnya apa? Saking kesalnya sama istrinya yang selalu suudzon sama dia, akhirnya kawin lagi dia. Benar. Kesal dia. Istrinya selalu suudzon terus sama dia. Pergi kemanapun disuudzonin, dicurigai. Kata suaminya, Pak, mana betah saya Ustadz hidup seperti itu, Ustadz dicurigain terus kayak maling. Ya udah sekalian aja jadi maling. Nah inilah ya, maka dari itu istri ya cemburu boleh bagus, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai cemburu itu menjadi pintu syaitan yang menyebabkan kamu durhaka kepada suami kamu. Jadikan kecemburuan itu karena Allah. Ya, kurangi dengan banyak bertakwa kepada Allah, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Ustadz ketika berada dalam puncak syahwat maksiat bisa timbul rasa cinta kepada Allah sehingga dapat menggagalkan maksiat tersebut? Wah, ini sih udah tingkat tinggi, Mas. Ini tingkatannya Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan Nabi Yusuf, seorang pemuda yang ganteng, di depannya seorang wanita yang sangat cantik rupawan, di sebuah kamar yang tidak ada orang bisa melihatnya, dan wanita itu sudah mengunci kamar-kamar dan sudah menyerahkan tubuhnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan, kalau antum gitu gimana coba? Ya. Di depan antum wanita cantik jelita, masya Allah. Ya. Di sebuah kamar dan dia sendiri yang mau sama antum, gimana itu? Siapa di antara kita yang mampu menghadapi godaan seperti itu? Makanya kalau ternyata cinta Allah mengalahkan syahwatnya, saya katakan ini tingkat tinggi, luar biasa. Ya. Maka dari itu ya, di saat-saat seperti itulah kata para ulama, itulah hakikat ujian. Hakikat ujian itu kapan? Di saat di depan kita maksiat, syahwat kita menggebu dan kita mudah melakukan maksiat tersebut. Itulah hakikat ujian. Banyak di antara kita tidak lolos di saat itu, Pak, ujian. Maka dari itulah yang harus kita lakukan apa, Pak? Di saat kita dalam keadaan seperti itu, segera kita ingat ya akan beratnya akibat setelah itu. Nikmatnya sesaat, tapi adabnya berat sekali. Subhanallah. Di saat keadaan seperti itu, memang kita harus betul-betul lari, Pak. Harus lari. Ya. Makanya ya akhi, jangan antum berkata kepada Allah, ya Allah, kok sepi banget aku hidupku dari ujian, tolonglah uji aku ya Allah. Jangan. Susah nanti. Belum tentu kita mampu untuk menghadapi seperti itu. Tapi kalau kita dihadapkan pada ujian seperti itu, yang harus kita lakukan yang pertama minta tolong terus kepada Allah. Terus minta tolong kepada Allah. Ya Allah, kuatkan hatiku. Ya Allah, kuatkan hatiku. Ya Allah. Ustaz Firanda pernah cerita, ada seorang syekh, dia bercerita, saya pernah ke Indonesia, ya. Kemudian saya menginap di sebuah hotel. Kemudian di malam itu tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Tok, tok. Saya buka, ternyata wanita yang cantik jelita. Dan wanita ini menawarkan diri kepada syekh tersebut.
Saya itu gemetar. Bagaimana wanita secantik itu menawarkan dirinya di saat tidak ada orang, dan dia bisa melakukan itu, bisa dia lakukan karena dia sendirian, gak ada siapa-siapa. Makanya dia segera tutup pintu, segera ia pergi ke kamar mandi, dia berwudu, dia segera sholat. Kemudian tak lama kemudian si wanita itu kembali mengetuk pintu dengan suaranya yang mendayu-dayu. Itu Syekh. Wah, kata Syekh, jiwa saya di antara dua keadaan, antara iya dan tidak. Bayangkan, wanita sangat cantik, kata dia. Akhirnya Syekh terus tadarruk kepada Allah, minta dikuatkan kepada Allah. Sampai akhirnya si wanita itu pun pergilah. Dia selamat. Akhirnya kata Syekh, saya kalau seperti ini lama-lama saya tidak kuat. Akhirnya Syekh langsung pesan tiket pulang. Sampainya di Bandar Jeddah, tiba-tiba ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana kalau saya tawarkan Anda istri kedua? Oh ya, Masya Allah. Baik. Bagaimana kalau saya lihat dulu, boleh? Pas saya lihat ternyata jauh lebih cantik dari yang di Indonesia. Alhamdulillah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Memang terkadang begitu Pak, hasilnya manis. Ya. Ketika kita berusaha sabar meninggalkan maksiat, Allah ganti dengan yang lebih baik 2 kali lipat dari itu, insya Allah. Cuma masalahnya kalau lagi syahwat menggebu-gebu, pikiran pendek biasanya. Itu yang susah. Ya. Makanya banyak-banyak bertakarub kepada Allah, tadarruk kepada Allah. Banyak terus minta kepada Allah kekuatan supaya dikuatkan. Ya. Bukankah kelalaian dalam ibadah itu sebuah adab dari Allah karena iman kita kurang, Ustaz? Akhi, kalau kelalaian itu sesuatu yang memang sesuatu yang sulit untuk kita hindari, Allah maafkan insya Allah. Saya akan bawakan dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika dalam sebuah peperangan, ya, dan sebuah safar, bersabda kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau berjaga-jaga malam ini di bukit sana? Seorang sahabat berkata, aku ya Rasulullah, aku akan cukupi kalian. Pergilah sahabat itu untuk berjaga di bukit tersebut, jangan sampai musuh menyerang dari sana. Maka Nabi dan para sahabat pun tidurlah. Di subuh harinya Nabi bertanya, apakah sudah kembali si fulan? Belum ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengkhawatirkan sampai masuk waktu subuh. Setelah masuk waktu subuh, Nabi bertanya lagi, apakah sudah pulang dia? Belum ya Rasulullah. Ternyata belum pulang juga ini orang yang berjaga di papan batas itu di bukit tersebut. Maka di iqamatlah, lalu Nabi pun sholat dalam keadaan menengok ke arah bukit. Nabi SAW sholat dalam keadaan apa? Menengok ke arah bukit karena mengkhawatirkan dia. Demikian sepanjang sholatnya. Dia, apakah berarti ini adab dari Allah? Enggak kan? Iya. Sehingga diambil dari situ kata para ulama, berarti hal-hal yang seperti ini yang di luar kemampuan manusia enggak masalah. Allah maafkan insyaallah. Cuma jangan dijadikan sebuah kebiasaan. Kita ketika sedang sholat terkadang setan pasti ya. Karena Rasulullah sudah mengabarkan bahwa di dalam sholat ada setan namanya khinzib. Dia yang selalu menggoda orang yang sedang sholat. Dan dia kerjaannya mengingatkan apa yang kita tidak ingat sebelum sholat. Maka ya akhi, azakumullah wa yakum, di saat itu kita
ya, sedang sholat, ingat sesuatu, maka segera kita fokus lagi. Nah, di saat kita ingat itu, kemudian kita fokuskan lagi, Allah maafkan, nggak masalah, karena itu sesuatu yang sulit untuk kita hindari. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Iya. Maka dari itu kita yang terpenting adalah yang pertama, berusahalah dulu sungguh-sungguh untuk khusyuk. Ketika kita sudah bersungguh-sungguh, tapi qadarullah kok tiba-tiba lewat sesuatu, ya, dan kita berusaha kembali lagi, maka itu Allah maafkan insyaallah. Umar bin Khattab saja pernah disebutkan dalam satu riwayat, gara-gara beliau sibuk, ya, mau ngatur pasukan, sholatnya lupa baca Al-Fatihah. Gara-gara itu lumrah, itu lumrah, Pak. Ya, lumrah. Apalagi kalau antum lagi banyak pikiran di kantor, banyak pikiran, kerjaan belum selesai, ya, bosnya marah-marah terus, aduh pusing kan. Akhirnya sholatnya nggak khusyuk, sulit memang. Nah, sesuatu yang di luar kemampuan seorang hamba, Allah maafkan. Ya. Walaupun kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk terus.